Aktor Gaek Tio Pakusadewo kecewa. Kemarin saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersangka kasus narkoba ini tampak murung. Tak sedikit pun kata keluar dari mulutnya saat ditanya awak media. Rupanya, Tio yang sudah 2 kali keciduk polisi karena ketergantungan zat haram ini mengaku kecewa lantaran masih ditahan. Sementara menurut kuasa hukumnya, Tio harusnya direhabilitasi berdasarkan hasil asesmen pihak BNN. Jujur kami juga sebenarnya mempunyai kekecewaan tersendiri. Kenapa? Bahwa BNN sudah mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi kepada beliau, namun sampai saat ini masih dilakukan penahanan. Pihak Tio boleh kecewa, namun kejaksaan rupanya punya dalih lain. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Andi Ardani, alasan Tio Pakusadewo masih ditahan tidak lain karena hasil yuridis dan juga pertimbangan medis yang menyatakan bahwa aktor senior itu tetap harus menjalani proses penahanan. Jadi ada beberapa pertimbangan, kemudian pertimbangan yuridis, bisa jadi keluar asesmen tapi yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan di rutan. Tapi nanti kita dalam beberapa hari ke depan kami tim kuasa hukum akan menindaklanjuti. Kami akan membuat permohonan juga kepada kejaksaan berdasarkan asesmen yang telah dikeluarkan. Petualangannya di lorong hitam zat haram terbilang sudah lama. Ia bahkan sudah 2 kali terjerembab. Yang pertama, ia ditangkap pada Desember 2017 saat tengah bertransaksi dengan bandar di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Dan yang terbaru, 14 Maret 2020, ia kembali terciduk dengan kasus yang sama. Kini di usianya yang tak lagi muda, ia harus berjuang untuk keluarga dari jeruji besi di satu sisi dan ketergantungan pada barang haram itu di sisi lain. Mampukah Tio? Sementara di tengah ketidakpastian apakah Tio akan direhabilitasi atau terus mendekam di balik jeruji besi, kepastian tanggal pernikahan YouTuber ternama Atta Halilintar dengan kekasihnya Titania Aureli Hermansyah juga makin tak jelas. Di tengah ketidakpastian rencana itu, Atta justru tersandung kasus teguran keras dari sang paman. Adalah Febrian Amanda, adik ayah kandung Atta, yang keberatan dengan pernyataan sang ponakan pada sesi wawancara di sebuah vlog. Kala itu, Atta mengulik kisah perbedaan antara nasib keluarga sang ayah dan ibundanya. Mamaku tuh dulu kakek berarti ya, papahnya mamaku itu kayak orang tingginya di bagian apoteker, kesehatan untuk Caltex dan Chevron. Nah, bapaknya papaku itu orang bawah. Gitu. Jadi mamaku tuh orang ada. Jadi kata mama tuh dia dari kecil kamar mandinya aja ber-AC. Kalau di sana kan pakai AC tuh. Jadi kamar mandi aja di rumah itu pakai AC. Rumahnya besar-besar. Nah, kalau ayah saya kebalikannya. Tanah. Bawahnya tanah. Tapi hebatnya ayah saya nih bisa menaklukkan mama saya. Pas mau ajak nikah ditolak katanya sama kakek. Kita suruh kuliah dulu. Tapi papa mamaku tetap mau nikah. Karena mamaku itu maksa mau nikah, jadi si kakek itu ya udah kalau kamu nikah terserah. Saya cabut kendaraan, buat tinggal fasilitas semua cabut, hiduplah kau lah sendiri gitu. Tetap nikah. Cara Atta menunjukkan 2 sisi keluarga ayah dan bundanya rupanya membuat sang paman tersindir. Hingga Febrian pun segera merespons pernyataan Atta. Ia bahkan menasihati agar ponakannya tak sombong karena capaian yang diraihnya hari ini. Pada kesempatan ini, saya sebagai orang tua ingin menegur dan menasihatkan Atta Halilintar untuk menjaga lisannya, untuk lebih rendah hati dan jangan merendahkan orang lain. Atta ada menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan orang tua kami, dengan ayah saya, yang tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu Atta, jadilah dirimu diri yang humble, yang rendah hati,
walaupun kau sudah berada di suatu prestasi. Mungkinkah di balik kemarahan ada isu keretakan keluarga besar Atta hingga rencana pernikahannya dengan Aurel terasa maju mundur? Belum lagi dengan hubungan tak harmonis sang kekasihnya dengan ibundanya, Kade. Lalu bagaimana ke depan Atta menyelaraskan konflik demi konflik yang membelit keluarga Aurel hingga hubungannya yang mulai memanas dengan sang paman? Sentian Omin dari paman. Si Bata kalau dibilang bucin gitu gimana Bata? Scroll aja terus. Atta mungkin tengah berusaha menyelaraskan semua kesalahpahaman. Namun mengapa tiba-tiba Maya Estianty justru mulai memantik perasaan wanita lain yang diduga rival asmaranya, Mulan Jameela? Ya, meski Maya tak menyebut nama, saat bernostalgia bercakap-cakap dengan anak asuhnya Tata Janeta, sebuah istilah Ono seakan merujuk pada satu nama. Banyak yang mereka, si Ono yang dianggap tak tahu etika dalam percakapan itu mengarah pada sosok Mulan. Terus lu kemarin sempat main ke RCM? Main ke tempatnya Mas Dani. Lu tuh kadang-kadang berbuka dua ya? Maksudnya? Kadang ke RCM, kadang ke sini, bingung gua. Bunda yang mengajarkan aku. Dari awal aku sudah bilang, Bun, aku ini dibukakan jalan oleh Mas Dani. Gimana pun juga saya akan respect selalu dengan Mas Dani. Dan Bunda bilang, bagus. Jangan kayak yang Ono. Nah, kan gitu kan Bunda bilang. Enggak, gua katanya sama lu siapa? Enggak, yang Ono tuh siapa? Yang Ono siapa? Yang Ono. Ya kan gue tahu diri gitu loh. Gue punya pacar aja gue izin, Bun. Gue sekarang lagi deket, Bun. Izin, Bun, itu gue. Gue orangnya punya etika. Mungkin baik Maya maupun Tata Janeta tak punya maksud seperti yang diduga. Tapi sebaliknya, jika benar dugaan itu mengarah pada Mulan, hal itu seolah hanya akan mengulik luka lama. Padahal baik Mulan maupun Maya sama-sama sudah bahagia dengan pasangan masing-masing. Enggak, Bunda penasaran dul. Kenapa lu lebih nyaman di sini? Karena kan lu kan perempuan. Oh. Gue juga jadi enak kan. Ada problem apa di sana? Kagak ada problem nih kacau. Jangan-jangan waktu itu ngomongnya beda. Nggak ada. Waktu itu ngomong. Oh, Ya, gue nggak penasaran apa-apa sih. siapa yang nggak suka? Alah, udah. Gue gak mau memancing keributan. Jangan-jangan gue kenal lagi orang yang nggak suka sama